Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam komputer saya terdapat dua buah software untuk CorelDRAW-nya. Saya install dua, yaitu CorelDRAW 12 dan CorelDRAW 15. Dan sekaligus saya tunjukkan kepada semuanya tentang software kedua yang insya Allah akan kita gunakan juga, yaitu Moho. Ini adalah software juga sama berbasis vektor namun memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk software CorelDRAW sendiri saya merekomendasikan versi yang paling ringan untuk digunakan di perangkat Anda. Setelah aplikasi berjalan, silahkan buka untuk new blank dokumen untuk memulai lembar kerja baru. Selanjutnya pop-up akan muncul, yaitu untuk mengkreasi dokumen baru. Silahkan beri nama sesuai dengan yang Anda butuhkan, dan ini adalah yang tersimpan at present-nya ini untuk menyimpan setting sebetulnya ketika Anda memilih custom. Tapi jika size yang kita pilih adalah size ukuran yang disediakan pada software ini, maka kita tinggal klik, contohnya seperti A4 di sini. Ini adalah ukurannya berdasarkan milimeter untuk lebar dan tingginya. Kita bisa merubahnya jika ingin pada ukuran yang lain, misalnya cm, bisa seperti itu, atau ke ukuran yang kita inginkan, milimeter, agar lebih akurat. Dan ini adalah default untuk mode daripada kertas itu, mau landscape ataupun portrait bisa kita atur di sini. Ini adalah mode untuk pewarnaan RGB dan CMYK. RGB red, green, dan blue. CMYK cyan, magenta, yellow, dan black. Lebih banyak warna yang digunakan di CMYK. Oke, selanjutnya adalah DPI dot per inci. Ini adalah resolusi. Semakin tinggi yang kita pilih, maka kerapatannya semakin baik. Ini nanti berfungsi pada waktu kita akan mengekspornya ke JPG. Oke, saya kira itu yang perlu kita ketahui. Di sini kita tetap saja, tidak perlu ada yang dirubah. Lalu tombol klik OK untuk memulai bekerja. Dan di sini sudah kita tampak adalah lembar kerja baru. Terus stage-nya bahwasanya stage-nya sesuai dengan ukuran kertas yang kita pilih. Areal yang bergaris di situ adalah areal kerja kita, dan ini adalah ukuran kertasnya. Ini adalah default daripada default daripada kertasnya, mau landscape ataupun portrait tetap bisa kita rubah di sini. Nah, di sisi sebelah kiri ini adalah tool, Pix tool, ini digunakan untuk memilih objek. Yang kedua, shape tool, ini digunakan untuk mengedit objek. Untuk mengedit yang telah kita buat sebelumnya. Untuk crop tool untuk memotong bagian objek. Zoom tool ini digunakan untuk memperbesar dan mengecilkan pandangan atau view. Freehand untuk membuat objek dengan cara bebas, ya. Smart fill tool ini adalah untuk pewarnaan. Rectangle tool digunakan untuk membuat objek dengan bentuk dasar, sama halnya dengan yang di atas tadi. Ellipse tool digunakan untuk membuat lingkaran maupun bentuk elips. Polygonal tool ini jika kita ingin membuatnya lebih dari 4 sisi. Dan di sini basic shape tool, di sini banyak sekali opsi yang bisa kita pilih. Text tool untuk menulis teks. Table tool digunakan untuk membuat table secara sederhana. Parallel dimension tool ini untuk menghubungkan antara dimension. Strike line tool, konektor, ini digunakan untuk menghubungkan titik. Blend tool ini digunakan untuk menambahkan efek
dalam objek kita yang telah kita buat. Sementara color airdrop ini digunakan untuk memilih sampling warna. Outline pen ini digunakan untuk mengatur ketebalan outline ya. Fill tool digunakan untuk mengisi warna. Oke, saya kira itu. Yang di sebelah kanannya ini adalah opsi untuk pilihan warna yang bisa kita gunakan, dan ada banyak warna ya sebetulnya. Interactive fill tool ini digunakan juga untuk mewarna, tapi menggunakan teknis yang berbeda dengan tool sebelumnya. Oke, kita akan coba beberapa perangkat yang ada di sini untuk warna. Dan bisa Anda ketahui bahwasanya titik berwarna hitam yang ada di setiap pojok tool itu berisi sub tool, contohnya seperti freehand tool yang ini ya, akan ada banyak tool di dalamnya. Maka titik-titik hitam ini menandakan bahwasanya ada tool lagi yang bisa kita pilih yang berada di dalam tool tersebut gitu. Jadi ini adalah subtool yang ada di dalam basic shape. Di dalam basic shape itu sendiri kita bisa memilih bentuk-bentuk objek yang dasar, namun ini adalah sudah terpola, jadi akan sangat memudahkan dalam bekerja. Sementara untuk rectangle tool ya, kita bisa coba menggunakan rectangle tool untuk membuat objek sederhana seperti ini contohnya. Persegi. Di sini kita bisa lakukannya dengan mudah jika dengan menggunakan rectangle tool. Nah, di sini pick tool ini digunakan untuk memilih objek yang akan kita edit, memindahkan ke posisi yang lain, maupun merubah ukurannya secara vertikal maupun horizontal. Bisa kita lakukan dengan menggunakan pick tool. Untuk membuat objek yang presisi seperti bujur sangkar, lakukan dengan cara menahan Ctrl plus drag. Kita drag saja sesuai dengan kebutuhannya, ukurannya seberapa, nanti secara otomatis dia akan membentuk dimensi yang presisi untuk semua sisi-sisinya. Sama dengan sebelumnya, kita bisa melakukan pembesaran maupun pengecilan objek dengan cara mendrag pada titik di bagian samping kanan atau kiri daripada objek tersebut. Selanjutnya kita akan mengisi warna pada objek. Cukup klik untuk membuat fill atau isi di dalam objek tersebut. Saya warna dengan warna coklat muda, sementara garisnya saya klik kanan pada warna. Untuk membuat ketebalan garis, kita bisa pilih di sini. Maka garis tersebut akan berubah menjadi lebih tebal sesuai dengan ukuran yang kita pilih. Untuk merubah warna, kita cukup mengklik untuk warna bagian dalam, sementara untuk warna bagian luarnya atau outline-nya dengan menggunakan klik kanan. Perhatikan kolom di bagian atas sendiri ada tanda yang tersilang. Di situ kita dapat menggunakan untuk menghilangkan warna di bagian dalam dengan klik kiri dan klik kanan untuk menghilangkan outline-nya. Jadi kita bisa menampilkan objek tanpa garis tepi atau tanpa outline. Untuk menampilkan kembali outline-nya, kita bisa lakukan dengan cara klik kanan pada kolom warna. Maka warna tersebut untuk outline-nya akan muncul kembali. Kita juga bisa lakukan pada objek yang lain yang telah kita buat dengan melakukan hal yang sama, yaitu klik kiri untuk memilih warna bagian dalam atau fill color, dan klik kanan untuk memilih warna outline atau warna garis tepinya. Selanjutnya bisa kita saksikan bahwasanya kedua objek yang kita buat ini adalah saling bertindih. Artinya ada yang di bagian depan dan ada yang di bagian belakang. Setiap objek
baru yang kita buat akan selalu berada di depan objek yang sebelumnya atau objek yang lama. Cara untuk memindahkan posisi objek bisa kita lakukan dengan cara menahan pack down atau alt pack up untuk menaik dan menurunkan objek sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Untuk menggandakan objek, kita bisa lakukan dengan cara pilih objek tersebut, lalu Ctrl D. Atau cara lain yang bisa kita lakukan adalah dengan cara tahan klik kiri, kita drag, sebelum dilepas lakukan tombol klik kanan, maka objek tersebut akan tergandakan. Setelah kita melakukan seleksi terhadap dua objek yang akan kita ubah, maka akan muncul menu baru di bagian atas. Kita akan gandakan dulu objeknya agar lebih mudah untuk dilakukan percobaan nantinya. Pertama adalah belt, itu artinya menggabungkan. Yang kedua adalah trim, yaitu dia akan memotong seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah intersection, dia akan menyisakan bagian di antara potongan kedua objek tersebut. Selanjutnya kita gandakan dulu. Simplify, seperti ini hasilnya, sama seperti sebelumnya, hanya saja yang terpotong adalah bagian yang di depan. Sekarang front minus back, coba, maka dia akan mengurangkan objek yang di depan dikurangi objek yang di belakang. Sekarang kita coba untuk yang sign itu, yaitu back minus front, yaitu mengurangkan objek yang di belakang untuk dipotong oleh bagian depan. Kita dapat menghapus atau membuang objek yang kita tidak butuhkan dengan cara menseleksinya lalu tombol del pada keyboard. Selanjutnya create boundary. Yang ternyata di sini dia akan menghasilkan outline daripada penggabungan dua atau lebih objek yang kita seleksi sebelumnya. Outline yang terbentuk mengikuti bentuk daripada penggabungan objek-objek yang kita tata sebelumnya. Contohnya seperti ini. Baik, demikianlah operasi dasar dari CorelDRAW X5 yang bisa saya demonstrasikan.